Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anjali Taulandari. I'm from 12 Akuntansi 3 Shift A. Today, lessons we will talk about conditional sentence. Tentunya kita semua udah pernah dengar kata conditional sentence atau if clause. Ya, jadi itu sebenarnya sama aja, karena materi ini sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 11. So, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang conditional sentence. Yang pertama, pengertian, tujuan, struktur, unsur kebahasaan, and example. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, tentunya kita semua udah tahu ada beberapa jenis conditional sentence. Yang pertama, conditional sentence type 1, type 2, and type 3. Yang pertama, pengertian conditional sentence. Pengertian conditional sentence sendiri itu adalah suatu kalimat majemuk secara sederhana ya. Secara sederhana, pengertian conditional sentence adalah sebuah kalimat majemuk yang berisi suatu pengandaian, mengandai-andai sesuatu kejadian yang belum terjadi. Now, I will explain conditional sentence type 1. What is it? Conditional sentence type 1 itu seperti apa sih? Let me explain this. So, conditional sentence type 1 is a possible situation in the present or future. Jadi, conditional sentence type 1 itu menyatakan kemungkinan yang akan terjadi di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Kemungkinannya itu kemungkinan besar ya, misalnya, first example, if it rains, I will not come to your house. Jadi, jika terjadi hujan, saya tidak akan datang ke rumahmu. Nah, ini adalah possibilities. Nah, bisa saja terjadi hujan, bisa juga tidak terjadi hujan. Jadi, conditional sentence type 1 itu menyatakan kemungkinan yang akan terjadi di masa sekarang ataupun kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, mungkin bisa saja nanti siang jika tidak terjadi hujan, saya akan datang ke rumahmu. Nah, ini masih 50-50 ya, begitu. Next, second example. Contoh berikutnya seperti ini. If I study hard, I will pass the exam. Saya belajar dengan rajin agar saya lulus ujian. Nah, dalam kalimat ini juga ada possibilities-nya. Bisa jadi kamu lulus ujian karena kamu rajin belajar, bisa juga tidak lulus ujian. Jadi, kalau kamu mau menyatakan suatu pengandaian yang masih berkemungkinan atau in the present future, kamu bisa menggunakan conditional sentence type 1. Jadi, kita akan menganalisis struktur dari kalimat-kalimat contoh tadi. Yang pertama ada if plus simple present, ada komanya juga, subject plus will plus bare infinitive. Bare infinitive itu adalah verb bentuk pertama. Karena setelah will itu adalah modals ya. Di-follow dengan verb 1 ditambah dengan verb pertama. Next, conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2 is unreal situation or impossible things in the present or future. Jadi kalimat ini menyatakan pengandaian atau sesuatu yang tidak nyata. Tidak nyata atau bisa juga disebut dengan tidak real atau tidak nyata. Contohnya, for example, for conditional sentence type 2, if I won the competition, I will buy a new cell phone. Jika saya memenangkan lomba, saya akan membeli HP baru atau handphone baru. Tapi kenyataannya atau faktanya, I don't win competition. Saya tidak memenangkan lombanya. Jadi itu bersifat tidak nyata atau tidak real, masih berandai-andai. Nah, dari contoh kalimat ini kita dapat mengambil struktur dari kalimat tersebut. Yang pertama ada if, ada past tense, ada koma, ada subjek tentunya, ditambah would, ditambah bare infinitive bentuk pertama atau verb 1. Karena ini bersifat unreal atau tidak nyata, kita perlu menyebutkan faktanya. Dan kita juga harus tahu fakta dari kalimat ini. Fakta dari kalimat ini menggunakan simple present tense. Well, let's continue about the last tense. Conditional sentence type 3, the last one. Conditional sentence type 3 is something didn't happen, atau bisa diartikan sesuatu yang tidak pernah terjadi atau tidak terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Contoh kalimatnya seperti berikut ini. If I had studied hard, I would have passed the exam. Jika saya telah belajar sungguh-sungguh, maka saya telah lulus ujian. Jadi kenyataannya atau faktanya adalah I didn't study hard and I didn't pass the exam. Kalau sebelumnya di conditional sentence type 2 menggunakan simple present tense faktanya,
Kalau di conditional sentence type 3 menggunakan past tense. Menyatakan sesuatu yang belum terjadi atau tidak terjadi di masa lampau. Nah, kita akan conditional sentence type 3 menggunakan faktanya yaitu past tense. Why? Karena dia menyatakan kejadian yang tidak terjadi di masa lampau. Nah, kita dapat menganalisis struktur dari contoh kalimat tersebut. Yang pertama ada if, ada past tense. Conditional sentence type 3 ini menggunakan faktanya itu using past tense, menggunakan faktanya itu past tense. Kalau sebelumnya conditional sentence type 2 itu menggunakan simple present tense, yang conditional sentence type 3 itu menggunakan past tense. Why? Karena dia menyatakan atau menceritakan sesuatu kejadian yang tidak terjadi di masa lampau. Nah, kita dapat menganalisis struktur dari contoh kalimat tersebut. Yang pertama ada if, ada simple present perfect, ditambah subjek tentunya, ada komanya juga, ditambah would, ditambah have, ditambah verb ketiga. That's all. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Anjali Taulandari. I'm from 12 Akuntansi 3 Shift A. Today, lessons we will talk about conditional sentence. Tentunya kita semua udah pernah dengar kata conditional sentence atau if clause. Ya, jadi itu sebenarnya sama aja, karena materi ini sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 11. So, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang conditional sentence. Yang pertama, pengertian, tujuan, struktur, unsur kebahasaan, and example. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, tentunya kita semua udah tahu ada beberapa jenis conditional sentence. Yang pertama, conditional sentence type 1, type 2, and type 3. Yang pertama, pengertian conditional sentence. Pengertian conditional sentence sendiri itu adalah suatu kalimat majemuk secara sederhana ya. Secara sederhana, pengertian conditional sentence adalah sebuah kalimat majemuk yang berisi suatu pengandaian, mengandai-andai sesuatu kejadian yang belum terjadi. Now, I will explain conditional sentence type 1. What is it? Conditional sentence type 1 itu seperti apa sih? Let me explain this. So, conditional sentence type 1 is a possible situation in the present or future. Jadi, conditional sentence type 1 itu menyatakan kemungkinan yang akan terjadi di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Kemungkinannya itu kemungkinan besar ya, misalnya, first example, if it rains, I will not come to your house. Jadi, jika terjadi hujan, saya tidak akan datang ke rumahmu. Nah, ini adalah possibilities. Nah, bisa saja terjadi hujan, bisa juga tidak terjadi hujan. Jadi, conditional sentence type 1 itu menyatakan kemungkinan yang akan terjadi di masa sekarang ataupun kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, mungkin bisa saja nanti siang jika tidak terjadi hujan, saya akan datang ke rumahmu. Nah, ini masih 50-50 ya, begitu. Next, second example. Contoh berikutnya seperti ini. If I study hard, I will pass the exam. Saya belajar dengan rajin agar saya lulus ujian. Nah, dalam kalimat ini juga ada possibilities-nya. Bisa jadi kamu lulus ujian karena kamu rajin belajar, bisa juga tidak lulus ujian. Jadi, kalau kamu mau menyatakan suatu pengandaian yang masih berkemungkinan atau in the present future, kamu bisa menggunakan conditional sentence type 1. Jadi, kita akan menganalisis struktur dari kalimat-kalimat contoh tadi. Yang pertama ada if plus simple present, ada komanya juga, subject plus will plus bare infinitive. Bare infinitive itu adalah verb bentuk pertama. Karena setelah will itu adalah modals ya. Di-follow dengan verb 1 ditambah dengan verb pertama. Next, conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2 is unreal situation or impossible things in the present or future. Jadi kalimat ini menyatakan pengandaian atau sesuatu yang tidak nyata. Tidak nyata atau bisa juga disebut dengan tidak real atau tidak nyata. Contohnya, first example for conditional sentence type 2. If I won the competition, I will buy a new cell phone. Jika saya memenangkan lomba, saya akan membeli HP baru atau handphone baru. Tapi kenyataannya atau faktanya,
I don't win competition. Saya tidak memenangkan lombanya. Jadi itu bersifat tidak nyata atau tidak real, masih berandai-andai. Nah, dari contoh kalimat ini kita dapat mengambil struktur dari kalimat tersebut. Yang pertama ada if, ada past tense, ada koma, ada subjek tentunya, ditambah would, ditambah bare infinitive bentuk pertama atau verb one. Karena ini bersifat unreal atau tidak nyata, kita perlu menyebutkan faktanya. Dan kita juga harus tahu fakta dari kalimat ini. Fakta dari kalimat ini menggunakan simple present tense. Well, let's continue about the last tense. Conditional sentence type 3, the last one. Conditional sentence type 3 is something didn't happen, atau bisa diartikan sesuatu yang tidak pernah terjadi atau tidak terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Contoh kalimatnya seperti berikut ini. If I had studied hard, I would have passed the exam. Jika saya telah belajar sungguh-sungguh, maka saya telah lulus ujian. Jadi kenyataannya atau faktanya adalah I didn't study hard and I didn't pass the exam. Kalau sebelumnya di conditional sentence type 2 menggunakan simple present tense, faktanya kalau di conditional sentence type 3 menggunakan past tense. Menyatakan sesuatu yang belum terjadi atau tidak terjadi di masa lampau. Nah, kita akan conditional sentence type 3 menggunakan faktanya yaitu past tense. Why? Karena dia menyatakan kejadian yang tidak terjadi di masa lampau. Nah, kita dapat menganalisis struktur dari contoh kalimat tersebut. Yang pertama ada if, ada past tense. Conditional sentence type 3 ini menggunakan faktanya itu using past tense, menggunakan faktanya itu past tense. Kalau sebelumnya conditional sentence type 2 itu menggunakan simple present tense, yang conditional sentence type 3 itu menggunakan past tense. Why? Karena dia menyatakan atau menceritakan sesuatu kejadian yang tidak terjadi di masa lampau. Nah, kita dapat menganalisis struktur dari contoh kalimat tersebut. Yang pertama ada if, ada simple present perfect, ditambah subjek tentunya, ada komanya juga, ditambah would, ditambah have, ditambah verb ketiga. That's all. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.